Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riono Asnan, mahasiswa IAIN Kediri asal dari SMPN 2 Mojokerto. Pada hari ini, hari Senin tanggal 13 September 2021 akan melakukan pembelajaran daring pada materi zakat fitrah kelas 9 semester ganjil. Oke, kita ikuti pembelajaran berikut ini. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang zakat fitrah. Perlu dipersiapkan untuk semua peralatan, HP, koneksi internet, buku-bukunya. Kemudian jangan lupa ya mengisi link absen di Google Classroom yang sudah saya share di grup WA. Kemudian jangan lupa ya, karena masih dalam kondisi pandemi, kita selalu terapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kita sucikan hati dan sucikan jiwa, selalu positive thinking agar kita mudah memahami ilmu dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Oke anak-anak, karena saya kira sudah siap semuanya, maka kita berdoa dulu sebelum belajar. Silahkan Lutfi Wulansari dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kesempatan pagi hari ini, setelah diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian zakat fitrah dengan benar. Yang kedua, menyebutkan dalil zakat fitrah dengan benar. Yang ketiga, menyebutkan ketentuan zakat fitrah dengan benar. Kemudian yang selanjutnya, menyebutkan mustahik zakat dengan benar. Kemudian menyebutkan hikmah pelaksanaan zakat fitrah dengan benar. Kemudian mempresentasikan pengalaman pelaksanaan zakat fitrah di rumah atau di lingkungannya masing-masing dengan benar. Itu tujuan pembelajaran pada materi zakat fitrah. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Kita bangun persepsi dulu ya. Ini ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Gambar yang pertama ini gambar orang lagi apa? Membagikan zakat. Oke, ada yang bagian zakat. Ada yang lain? Gambar apa? Melakukan zakat. Melakukan zakat. Oke, itu adalah gambaran pertama ya. Ada orang yang lagi melafatkan atau niat zakat. Di situ yang lagi salaman. Yang kedua, ada orang yang lagi membagikan zakat, ada lagi menata. Ini adalah foto-foto tentang zakat fitrah. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu. Setelah kita melihat ya gambar ini, insya Allah sudah mulai ada gambaran. Kita lanjutkan untuk menonton video selanjutnya. Ini adalah video tentang ancaman bagi orang-orang yang tidak berzakat. Silakan diikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Inilah azab pedih bagi orang yang tak membayar zakat. Dari ditimpa batu neraka jahanam hingga diinjak hewan ternak. Simak video ini sampai selesai untuk tahu bagaimana siksaannya. Bagi setiap muslim, terutama yang memiliki harta lebih, ada kewajiban zakat yang perlu ditunaikan. Jika orang-orang yang melalaikan kewajiban zakat dengan sengaja ataupun tidak membayar, maka akan diganjar dengan azab yang pedih di neraka. Dalam ajaran Islam, membayar zakat masuk dalam rukun Islam dan harus dipenuhi oleh umat muslim. Ancaman bagi orang-orang yang penunggak zakat tertuang dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 34 yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Quran surat At-Taubah ayat 34. Maksud menafkahkan harta di jalan Allah yaitu dengan mengeluarkan zakat, dan azab pedih bagi mereka yang tak mengeluarkan zakatnya. Dan ini adalah beberapa bentuk penyiksaan bagi orang yang telat membayar zakat, yang sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, diseruduk dan diinjak-injak hewan ternaknya. Jika harta yang wajib dizakatkan berupa hewan dan tidak dibayar, maka bersiap menerima siksaan, yaitu diamuk dan diinjak oleh hewan peliharaannya. Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut: tidak ada pemilik unta hari kiamat dengan ukuran yang sangat besar dan sangat gemuk yang menyeruduk pemiliknya dengan tanduk-tanduk dan menginjak-injaknya dengan kaki-kaki mereka. Ketika binatang yang paling belakang habis, maka yang depan kembali datang lagi padanya hingga umat manusia selesai dihisab. Hadis riwayat Muslim. Azab yang kedua bagi orang yang tidak mau membayar zakat adalah ditusuk besi panas dan diletakkan batu dari neraka jahanam. Siksaan pedih selanjutnya untuk penunggak zakat ialah akan ditusuk dengan besi panas. Saya pernah berada di antara kaum Quraisy, kemudian Abu Dzar lewat dan berkata, sampaikanlah berita gembira pada orang-orang yang menyimpan hartanya, artinya tidak mau membayar zakat, bahwa punggung mereka akan ditusuk hingga tembus lambungnya, dan tengkuk mereka ditusuk hingga tembus keningnya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis lainnya ada juga yang menyebutkan siksaan pedih bagi mereka penunggak zakat dan diletakkan batu panas dari neraka jahanam. Sampaikanlah berita gembira pada orang-orang yang menyimpan hartanya, artinya tidak mau membayar zakat, bahwa batu-batu yang dipanaskan di neraka jahanam akan diletakkan di puting mereka hingga keluar dari pundaknya, dan diletakkan di pundaknya hingga keluar dari puting kedua dadanya, hingga membuat tubuhnya bergetar tidak karuan. Hadis riwayat Bukhari. Azab yang ketiga bagi orang yang tidak mau membayar zakat adalah dililitkan ular beracun di lehernya. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan, riwayat dari Abu Hurairah, bahwa mereka yang tak mau membayar zakat, lehernya akan dililitkan ular yang paling beracun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa diberi harta oleh Allah, lalu dia tidak menunaikan zakatnya, pada hari kiamat hartanya didatangkan dalam rupa seekor ular jantan yang kepalanya penuh racun, yang bercabang dua lidahnya. Ular itu dikalungkan di lehernya. Pada hari kiamat, ular itu memegang dengan kedua sudut lidahnya. Lalu ular itu berkata, saya adalah hartamu, saya adalah simpananmu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil itu menyangkal. Quran surat Ali Imran ayat 180.
dan hadis riwayat Bukhari. Itulah siksaan pedih bagi orang-orang yang tidak membayar zakat. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Yang pertama, kira-kira dari tayangan ini hikmah apa yang bisa diambil untuk dijadikan sebuah pelajaran? Ya, saya tunjuk dulu, bisa menjawabnya. Novail Alvaris bisa menjawab kira-kira hikmah apa? Hikmah yang dapat diambil yakni dapat mengetahui siksaan orang yang tidak membayar zakat. Oke, diulangi tapi itu ya, kamera dihidupkan. Itu. Kamera dihidupkan. Nah, silakan dijawab lagi. Mengerti siksaan orang yang tidak membayar zakat. Oke, bagus sekali. Ada mau ditambah lagi? Pun cukup, Pak. Oke, saya lanjutkan. Silakan mungkin yang lainnya yang mau memberikan tanggapan hikmah apa dari video yang sudah saya tayangkan tadi. Silakan. Yang menjawab, kamera dihidupkan. Danis, silakan Danis, coba Danis. Ayo Danis, silakan coba. Atau yang lain? Coba Lutfi Wulansari. Halo, Lutfi Wulansari. Rafael Fanani. Coba Lutfi, silakan Lutfi. Hikmahnya apa, Pak? Kamera hidupkan, kamera dulu dihidupkan ya. Ya, hikmahnya. Oke. Hikmahnya Kameranya apa, Pak? dihidupkan ya. Kameranya dihidupkan biar kelihatan wajahnya. Ya, nanti kalau menjawab dihidupkan semuanya ya. Silakan. Ya, hikmahnya apa? Alat pembersih harta dan penjaga. Bisa diulang? Alat pembersih harta dan dari ketamakan. Oke, bagus sekali. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat. Mungkin yang lainnya, Alwi Hidayat atau Fahrizki. Fahrizki, silakan. Memperoleh keberkahan harta dan zakat fitrah menyucikan jiwa. Bagus sekali, Fahrizki. Oke, itu adalah gambaran pertama ya, hikmah yang bisa diambil. Artinya zakat itu sangat penting bagi kita. Jangan sampai kita tidak mengeluarkan zakat fitrah karena ancamannya sangat berat. Ada zakat fitrah ya, ada zakat mal. Yang pada kesempatan hari ini adalah zakat fitrah. Jangan sampai kita tidak membayar zakat fitrah. Kenapa? Nanti ancamannya atau siksaannya di akhirat sangat berat sekali. Kita lanjutkan video selanjutnya. Kalau tadi tentang hikmah atau apa ya, pelajaran yang dapat diambil ketika orang itu tidak melakukan zakat fitrah. Sekarang kita lanjutkan tentang ketentuan zakat fitrah itu bagaimana. Silakan ditonton videonya sampai akhir, diikuti dengan baik karena setelah ini nanti akan berdiskusi dan akan presentasi dari hasil diskusi yang sudah dilakukan nanti ya. Silakan ditonton sampai selesai. Berasnya buat apa? Aku bayar zakat fitrah, Dek. Apa itu?
adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik lelaki dan perempuan muslim, yang dilakukan pada bulan Ramadan dan sebelum sholat Idul Fitri, sebagai penyuci bagi orang-orang yang berpuasa. Syarat wajib zakat fitrah, di antaranya orang Islam, merdeka atau bukan budak, menemui 2 waktu di antara bulan Ramadan dan Syawal walau hanya sesaat, memiliki kecukupan harta atau makanan baik untuk dirinya maupun keluarganya pada malam hari raya dan siang harinya. Ketentuan zakat fitrah. Harta yang dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah berupa makanan pokok seseorang yang berlaku di negerinya, yaitu berupa gandum, kurma, beras, sagu, jagung, dan lain-lain. Adapun ketentuan besar zakat fitrah adalah sebesar 1 sok atau nilainya sama dengan 2,5 kg beras, gandum, kurma, sagu, atau makanan pokok lainnya sesuai daerah bersangkutan. Waktu membayar zakat fitrah. Waktu yang diperbolehkan yaitu mulai dari awal bulan Ramadan sampai penghabisan bulan Ramadan. Waktu wajib yaitu semenjak terbenam matahari pada penghabisan bulan Ramadan. Waktu yang disunahkan yaitu waktu sesudah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri. Waktu makruh yaitu sesudah sholat Idul Fitri sampai sebelum terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Mustahik zakat fitrah. Mustahik zakat fitrah adalah orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Menurut pendapat yang kuat dari para ulama, orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah golongan fakir dan miskin. Bacaan niat membayar zakat fitrah. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardolillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Cara membayar zakat fitrah boleh disampaikan secara langsung kepada mustahiknya melalui amil atau panitia penerima dan penyalur zakat. Demikian pembahasan tentang zakat fitrah. Jangan lupa untuk membayar zakat fitrahnya ya teman-teman. Selamat berpuasa dan sampai jumpa kembali pada konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum. Ya, oke, itu tadi ya tentang zakat fitrah. Tentang zakat fitrah. Jadi ada ketentuan-ketentuannya, bisa diikuti tadi mulai awal hingga akhir. Selanjutnya adalah setelah kita menonton video, ya, kita mengerucut pada materi tentang zakat fitrah, yaitu pengertian zakat fitrah
dalil atau dasar hukum zakat fitrah, ketentuan zakat fitrah, mustahik zakat, dan hikmah zakat fitrah. Kemudian pembagian kelompok saya bagi menjadi 4. Yang pertama adalah nomor 1 sampai 8 ini kelompok 1. Yang kedua adalah nomor absen 9 sampai 16 ini kelompok 2. Selanjutnya adalah nomor absen 17 sampai 24 kelompok 3 dan nomor absen 25 sampai 32 kelompok 4. Puyer saya. Oke, saya lanjutkan lagi. Itu pembagian kelompoknya. Selanjutnya adalah dari pertanyaan dari materi yang dibahas tadi, itu mengerucut pada setidaknya 5 pertanyaan. Yang pertama adalah deskripsikan pengertian zakat fitrah. Yang kedua, sebutkan dalil zakat fitrah. Yang ketiga, sebutkan ketentuan zakat fitrah. Yang keempat, sebutkan mustahik zakat. Dan yang kelima adalah sebutkan hikmah pelaksanaan zakat fitrah. Alur pembelajaran pada pembelajaran tema zakat fitrah ini, yang pertama adalah mengamati. Ini alur pembelajaran saintifik, ya. Mengamati gambar, menonton video pembelajaran tadi sudah dilakukan, ya, sudah diamati. Selanjutnya adalah menanya, memahami pertanyaan dari bahan diskusi. Tadi sudah saya share, ya, pertanyaan dari 5 pertanyaan yang nanti akan didiskusikan. Kalau kelompoknya juga sudah, tadi kelompok sudah ada 4 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kemudian setelah itu diskusi, ya, mulai dari mengumpulkan data. Silakan literasi, ya, membaca literasi dari buku-buku yang sudah ada, mengumpulkan jawaban dari pertanyaan bahan diskusi melalui sumber belajar, bisa buku paket, LKS kalau ada, YouTube, Google, dan lain sebagainya. Selanjutnya mengasosiasi, menyimpulkan data-data berupa informasi dari sumber belajar, kemudian menyalin di bukunya masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah mengkomunikasikan dari hasil diskusi tadi. Setelah dikumpulkan datanya, kemudian disimpulkan, ditulis di bukunya, atau mungkin diketik juga boleh, ya, diketik di laptopnya masing-masing. Itu nanti saat menyampaikan bisa share screen-nya lebih mudah. Selanjutnya adalah mengkomunikasikan atau presentasi hasil diskusi. Itu alur pembelajaran saintifik pada materi zakat fitrah. Sumber belajar tadi sudah saya sampaikan, buku paket PAI, LKS PKI, kemudian YouTube, kemudian bisa searching Google, dan lain-lain. Silakan melakukan diskusi dari kelompoknya tadi. Ini proses diskusi, silakan dilakukan selama 30 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita diskusi tentang zakat fitrah. Pertanyaan yang pertama adalah pengertian zakat fitrah. Siapa yang bisa menjawab soal tentang pengertian zakat fitrah? Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Oke. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik lelaki dan perempuan muslim, yang dilakukan pada bulan Ramadan. Sebelum sholat Idul Fitri, zakat fitrah hukumnya wajib ditunaikan bagi setiap muslim yang mampu. Dengan besarnya yang harus dikeluarkan adalah 1 sa'. Oke, pertanyaan yang kedua tentang dalil zakat. Siapa yang mau menjawab? Ayo teman-teman, siapa yang mau menjawab dalil zakat fitrah? Saya akan menjawab dalil zakat fitrah.
Silahkan. Selain yang menjelaskan hukum membayar zakat fitrah disampaikan dari Ibnu Abbas RA. Ia berkata, barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat, maka zakatnya diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah. Oke, lanjut pertanyaan yang ketiga. Ketentuan zakat fitrah. Siapa yang mau menjawab? Saya akan menjawab nomor 3. Silahkan. Ketentuan zakat fitrah. 1. Waktu yang diperbolehkan yaitu dari bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. 2. Waktu yang wajib yaitu dari terbenam matahari pada penghabisan bulan Ramadan. 3. Waktu sunnah lebih baik saat dibayarkan sesudah sholat subuh sebelum sholat id. 4. Waktu makruh yaitu dibayarkan setelah sholat id tetapi sebelum terbenam matahari pada raya Idul Fitri. 5. Waktu haram dibayarkan setelah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Sudah? Dan Yang keempat, pertanyaan tentang mustahik zakat. Siapa yang mau menjawab? Saya akan menjawab soal nomor 4. Mustahik zakat adalah orang yang mempunyai hak dalam menerima zakat. Ada 8 golongan yang berhak menerimanya, sebagian disebut dengan surat At-Taubah ayat 60. Soal yang 5. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Hikmah zakat fitrah bagi masyarakat diantaranya A. Menyempurnakan iman, B. Menghapus dosa, C. Membersihkan harta benda, D. Melatih kerendahan hati, E. Meningkatkan rezeki, F. G. Terhindar dari siksa neraka. Oke teman-teman, kelima pertanyaan tadi sudah kita jawab. Diskusinya sudah selesai. Kita akhiri diskusinya. Kita bertemu di Zoom meeting selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mari kita berdiskusi tentang zakat fitrah. Pertanyaan pertama, sebutkan pengertian zakat fitrah. Siapa yang mau menjawab nomor 1? Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Zakat fitrah hukumnya wajib ditunaikan bagi setiap muslim yang mampu. Dengan besaran yang harus dikeluarkan adalah 1 sak. Pertanyaan kedua, sebutkan dalil tentang zakat fitrah. Siapa yang mau menjawab? Saya akan menjawab tentang dalil zakat. Salah satu dalil zakat terdapat di Quran surat Baqarah ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakat wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu bihi innallaha bima ta'maluna. Artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan itu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Pertanyaan ketiga,
Sebutkan ketentuan zakat fitrah. Siapa yang mau menjawab? Saya akan menjawab pertanyaan ketiga. Ketentuan zakat fitrah. 1. Waktu yang diperbolehkan, yaitu di bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. 2. Waktu yang wajib, yaitu dari terbenamnya matahari pada penghabisan bulan Ramadan. 3. Waktu sunnah atau lebih baik, saat dibayarkan sesudah sholat subuh sebelum sholat id. 4. Waktu mahrum, yaitu dibayarkan setelah sholat id tetapi sebelum terbenamnya matahari atau pada akhir hari raya Idul Fitri. 5. Waktu haram, dibayarkan setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. 6. Ukuran besarnya zakat fitrah ialah 1 sya' atau 2,5 kg. Menurut pendapat mazhab Hanafi, takaran 1 sya' ialah 3,8 kg. Oke. Pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Mustahik zakat adalah satu fakir. Mustahik zakat bagi menjadi 8, yaitu fakir, 2 orang miskin, 3 amir, 4 mu'alaf, 5 hamba sahaya, 6 orang yang terjerat dalam hutang, 7 fisabilillah, ibn sabil. Pertanyaan kelima, sebutkan hikmah zakat fitrah bagi masyarakat. Siapa yang mau menjawab? Munialat. Saya akan menjawab nomor 5. Dari zakat fitrah. Silakan. Hikmah zakat fitrah mensucikan harta, menyempurnakan iman, mengurangi atau menghapus dosa. 4. Menjauhkan diri dari pikiran rasa. 5. Melatih kerendahan hati. 6. Memperolehkan rezeki. 7. Mempererat persaudaraan. Oke, teman-teman, diskusi kali ini selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai diskusi hari ini tentang zakat fitrah. Pertanyaan pertama, pengertian zakat fitrah apa yang menjawab? Pertanyaan pertama, siapa mau menjawab? Saya mau menjawab pengertian tentang zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki maupun perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Zakat fitrah hukumnya wajib ditunaikan bagi setiap muslim yang mampu dengan besaran yang harus dikeluarkan adalah 1 sya'. Ya. Selanjutnya nomor 2, dalil zakat. Siapa yang mau menjawab? Saya yang akan menjawab tentang dalil zakat. Dalil zakat diambil dari Quran surat Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairi tajidu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir, yang artinya dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.
Pertanyaan selanjutnya adalah ketentuan zakat fitrah. Siapa yang mau menjawab? Saya akan menjawab pertanyaan ketentuan zakat fitrah. 1. Waktu diperbolehkannya, yaitu dari bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. 2. Yaitu waktu yang wajib, yaitu terbenam matahari penghabisan bulan Ramadan. 3. Waktu sunnah, saat dibayarkan sesudah sholat subuh sebelum sholat id. 4. Waktu makruh, yaitu dibayarkannya setelah sholat id tetapi sebelum terbenam matahari. 5. Waktu haram, dibayarkan setelah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. 6. Ukuran besar zakat fitrah, yaitu 1 sa' atau 2,5 kg. Pertanyaan selanjutnya tentang mustahik zakat. Siapa yang mau menjawab? Saya akan menjawab tentang mustahik zakat. Orang yang mempunyai hak dalam menerima zakat. Ada 8 golongan yang berhak menerima sebagai disebutkan dalam Quran surat Al-Taubah ayat 60. 1. Fakir. 2. Orang miskin. 3. Amil. 4. Mu'alaf. 5. Hamba sahaya. 6. Orang yang terjerat dalam hutang. 7. Fisabilillah. 8. Ibnu sabil. Selanjutnya nomor 5, siapa yang mau menjawab hikmah zakat fitrah bagi masyarakat? Saya akan menjawab hikmah zakat fitrah bagi masyarakat, diantaranya A. Menyempurnakan dosa, A. Menyempurnakan iman, B. Menghapus dosa, C. Membersihkan harta benda, D. Melatih kerendahan hati, E. Meningkatkan rezeki, F. Mempererat persaudaraan, D. Terhindar dari siksa neraka. Oke teman-teman, diskusi hari ini selesai. Kita akan kembali di Zoom meeting selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan masuk ke presentasi. Silahkan bisa share screen ya. Oke, Dani sudah melakukan, ya sudah menyampaikan ini bahan hasil diskusinya. Silakan dibantu Zahra Aulia untuk menyampaikan hasil diskusinya, untuk membacakan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi. 1. Pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan. Sebelum sholat Idul Fitri, zakat fitrah hukumnya wajib ditunaikan bagi setiap muslim yang mampu dengan besaran yang harus dikeluarkan adalah 1 sa'. 2. Dalil zakat. Kewajiban dalam melaksanakan zakat dilandasi oleh dasar hukum yang salah satunya diambil dari surat Al-Baqarah ayat 110. Berbunyi sebagai berikut. Wa aqimus sholata wa atuz zakat wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Ayo, Zahra Aulia. Halo, Zahra. Halo, koneksinya, koneksi internet.
Ayo Zahra Aulia, suaranya tidak kedengaran. Bisa dibantu Denis atau Lutfi Wulansari, silakan. Lutfi Wulansari silakan membantu melanjutkan untuk membacakan hasil diskusi oleh dalilnya. Ya Pak. Dibaleni malih napa? Betul, dilanjutkan untuk dalilnya, melanjutkan saja. Ya Pak. Artinya, kamera di depan. Dibaca dulu, dibaca dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajaduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 110. Lalu selanjutnya Quran Surat At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Min amwalihim shadaqatu tatahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholata sakhanun lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman bagi jiwa mereka. Ketentuan zakat fitrah. 1. Waktu yang diperbolehkan yaitu dari bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. 2. Waktu yang wajib yaitu dari terbenam matahari pada penghabisan bulan Ramadan. 3. Sunnah, lebih baik saat dibayarkan sesudah sholat subuh sebelum sholat id. 4. Waktu makruh yaitu dibayarkan setelah sholat id tetapi sebelum terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. 5. Waktu haram dibayarkan setelah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. 6. Ukuran besarnya zakat fitrah ialah 1 sos. Mustahik zakat. Mustahik orang yang mempunyai hak dalam menerima zakat. Ada 8 golongan yang berhak menerimanya, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60. Berdasarkan ayat tersebut diketahui bahwa golongan yang berhak mendapatkan bagian atau zakat harta kekayaan 8 golongan yaitu: A. Fakir, yakni mereka yang tidak memiliki harta maupun pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. B. Orang miskin, yakni orang yang memiliki pekerjaan akan tetapi penghasilannya belum cukup memenuhi kebutuhan hidupnya. C. Amil, yakni panitia yang memanage proses zakat, baik dari pengumpulan hingga pembagian zakatul mal kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Panitia ini disyaratkan mempunyai sifat jujur dan menguasai hukum zakat. D. Mu'allaf, yakni mereka yang baru saja masuk agama Islam. Golongan ini dilihat dari imannya belum benar-benar kokoh benar. Karena itu masih memerlukan berbagai penyantunan yang menggembirakan. Hamba sahaya, yakni budak muslim yang membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan sedangkan ia tidak mempunyai harta untuk menebus dirinya, meskipun mereka telah mati-matian berusaha dan bekerja. Golongan hamba sahaya untuk konteks saat ini membutuhkan penafsiran ulang mengingat sudah tidak ada lagi. F. Orang yang terjerat dalam hutang, yakni orang yang berhutang demi mencukupi kebutuhan hidup yang primer atau lainnya sifatnya halal. G.
Lilitan hutang akhirnya menyebabkan orang tersebut tidak mampu lagi mengembalikannya. Fisabilillah, yakni berbagai bentuk usaha dan perjuangan untuk menyebarluaskan agama Islam serta mempertahankannya. Ibnu Sabil, ialah musafir, orang yang sedang berpergian untuk melaksanakan pelajaran yang bersifat baik, bukan dalam melakukan kemaksiatan. 5. Hikmah zakat fitrah bagi masyarakat diantaranya menyempurnakan iman, menghapus dosa, membersihkan harta benda, melatih kerendahan hati, meningkatkan rezeki, mempererat persaudaraan, terhindar dari siksa neraka. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Nanti dari Zara Aulia, kemudian dibantu Lutfi Wulansari ya karena koneksinya terputus. Oke, kita lanjutkan dari kelompoknya Calvin ya dan teman-temannya Dimas Panji. Nah, silakan Calvin bisa dibantu untuk share screen ya. Dimas Panji, silakan menyampaikan hasil diskusinya. Silakan Dimas Panji. Jangan lupa kamera dihidupkan ya Dimas. Satu, pengertian. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Satu, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik laki-laki dan perempuan, muslim, yang dilakukan pada bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Zakat fitrah hukumnya wajib ditunaikan bagi setiap muslim yang mampu, dengan besaran yang harus dikeluarkan adalah 1 syak. Bisa dilanjutkan sampai 5 pertanyaan tadi, Dimas. Calvin dibantu share screen-nya. Calvin, untuk share screen bisa diulang lagi. Mungkin Dimas Panji bisa share screen atau langsung dibacakan saja, enggak apa-apa, mulai dari nomor 1 tadi sampai nomor 5 dibacakan hasilnya langsung aja, enggak apa-apa. Silakan Dimas Panji. Ulangi lagi, Pak. Dilanjutkan saja. Nanti kedua, dalil zakat. Kewajiban dalam melaksanakan zakat dilandasi oleh dasar hukum yang salah satunya diambil dari Quran surat Al-Baqarah ayat 110. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairi tajidu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya surat At-Taubah. Khudh min amwalihim shadaqatan
tutahhiruhum wa tuzakkihim bima wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. 3. Ketentuan zakat fitrah. 1. Waktu yang diperbolehkan yaitu dari bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. 2. Waktu yang wajib yaitu dari terbenam matahari pada penghabisan bulan Ramadan. 3. Waktu sunnah lebih baik saat dibayarkan sesudah sholat subuh sebelum sholat id. 4. Waktu makruh yaitu dibayarkan setelah sholat id tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. 5. Waktu haram dibayarkan setelah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Ukuran besarnya zakat fitrah ialah 1 sak atau 2,5 kg. 4. Mustahik zakat. Mustahik orang yang mampu mempunyai hak dalam menerima zakat. Ada 8 golongan yang berhak menerimanya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 6 surat ayat 60. Berdasarkan ayat tersebut diketahui bahwa golongan yang berhak mendapatkan bagian atas zakat harta kekayaan 8 golongan, yaitu fakir, yakni mereka yang tidak memiliki harta maupun pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. B. Orang miskin, yakni orang yang memiliki pekerjaan akan tetapi penghasilannya belum cukup memenuhi kebutuhan hidupnya. C. Amil, yakni panitia yang manage proses zakat, baik dari pengumpulannya hingga pembagian zakatul mal kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Panitia ini disyaratkan mempunyai sifat jujur dan menguasai hukum zakat. D. Mu'alaf, yakni orang yang baru saja masuk agama Islam. Golongan ini dilihat dari imannya, belum benar-benar kokoh benar. Karena itu masih memerlukan berbagai penyantunan yang mengembirakan. E. Hamba sahaya, yakni budak muslim yang sudah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan, sedangkan ia tidak mempunyai harta untuk menebus dirinya, meskipun mereka telah mati-matian berusaha dan bekerja. Golongan hamba sahaya untuk konteks saat ini membutuhkan penafsiran ulang mengingat sudah tidak ada lagi. F. Orang yang telah terjerat dalam hutang, yakni orang yang berhutang demi mencukupi kebutuhan hidup yang primer atau maksud lainnya sifatnya halal. Jelitan hutang akhirnya menyebabkan orang tersebut tidak mampu lagi mengembalikannya. Fisabilillah, yakni berbagai bentuk usaha dan perjuangan untuk menyebarluaskan agama Islam serta mempertahankannya. Ibnu Sabil ialah musafir, orang yang sedang berpergian untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat baik, bukan dalam melakukan kemaksiatan. 5. Hikmah zakat fitrah bagi masyarakat diantaranya: A. Menyempurnakan iman. B. Menghapus dosa. C. Membersihkan harta benda. D. Melatih ke... Suaranya terputus, Dimas. Oke, terima kasih ya. Ini oke.
Oke, terima kasih atas presentasi yang sudah disampaikan mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai kelompok 4. Saya kira sudah sudah mewakili dari teman-teman yang lain dari pemahaman. Karena selanjutnya tadi presentasi sudah selesai ya. Insya Allah dari presentasi tadi anak-anak sudah paham. Kita lanjutkan, masih ada beberapa menit lagi ya. Kita lanjut ke tugas aspek keterampilan. Tadi kognitifnya sudah, anak-anak sudah bisa memahami. Kita lanjutkan tentang aspek keterampilan. Dalam aspek keterampilan ini ada tugas, namanya tugas membuat laporan. Buatlah laporan tentang pelaksanaan zakat di lingkungan masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Nanti setelah itu dibuat PowerPoint singkat saja tentang laporan tersebut untuk dipresentasikan pada pertemuan minggu yang akan datang. Apa langkah-langkahnya? Langkah-langkah dalam membuat laporan pelaksanaan zakat fitrah di lingkungannya masing-masing. Yang pertama, yang jelas anak-anak harus silaturahim ke tokoh masyarakat atau takmir masjid. Setelah silaturahim di situ, maka anak-anak harus interview atau tanya jawab kepada tokoh masyarakat atau takmir masjid tersebut untuk menggali sebuah informasi. Apa yang perlu ditanyakan? Yang pertama, siapa saja amil yang dibentuk oleh masjid tersebut? Kedua, kapan zakat fitrah dilaksanakan? Yang ketiga, berapa pendapatan zakat fitrah di masjid tersebut? Jadi totalnya nanti berapa, mendapatkan berapa ton, dan lain sebagainya. Yang keempat, dibagi kepada siapa saja zakat fitrah di masjid tersebut. Jadi kaitannya dengan orang-orang yang berhak di situ ada siapa saja. Nah, ada mungkin ada fakir, ada miskin, amil, dan lain sebagainya. Selanjutnya, apa kendala pelaksanaan zakat fitrah di masjid tersebut? Kendalanya apa saja? Dari kendala itu, yang keenam adalah ditanyakan juga apa yang dilakukan untuk menanggulangi kendala tersebut. Dari 6 informasi ini nanti bisa dijadikan sebuah laporan. Laporan tentang pelaksanaan zakat fitrah di lingkungan masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Itu ya. Jadi nanti dalam bentuk laporan pelaksanaan zakat fitrah yang mengacu pada 6 pertanyaan interview kepada tokoh masyarakat atau takmir masjid setempat. Oke, ya. Sekitar 4 menit dari sekarang. Oke, kita mulai afirmasi. Silakan semua kamera dihidupkan, mikrofon dimatikan. Ya, silakan tarik nafas. Ya, tarik nafas anak-anak semuanya. Mata dipejamkan. Pejamkan. Tarik nafas pelan-pelan. Tiupkan pelan-pelan. Tarik nafas lagi. Usahakan posisi rileks, jangan tegang, hatinya juga posisi rileks, mata tetap dipejamkan, Noval dipejamkan, ya, Novail, ya, dipejamkan matanya, ambil nafas pelan-pelan, Ayunda Putri, silakan matanya dipejamkan, tarik nafas pelan-pelan, dibuang pelan-pelan. Sambil membayangkan anak-anak sekarang lagi menjadi seorang pengusaha yang sangat jujur. Bayangkan bahwa anak-anak setiap pagi hari selalu bersyukur kepada Allah atas limpahan rezeki yang sangat banyak sekali. Sambil membayangkan, tarik nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Bayangkan bahwa anak-anak setiap pagi hari saat habis tidur, terbangun dari tidur, selalu bersyukur kepada Allah atas limpahan rezeki yang sangat banyak. Bayangkan anak-anak menjadi orang yang sukses,
orang yang sabar, murah hati, rajin berjamaah, melakukan sholat tahajud, sembahyang duha, setiap hari juga tadarus Al-Quran. Bayangkan anak-anak sekarang menjadi orang yang sukses. Bayangkan juga lagi menyantuni fakir miskin sambil pejamkan mata. Pejamkan mata, ya, rileks, tapi fokus, tidak boleh berpikir kemana-mana. Bayangkan bahwa anak-anak lagi menyantuni fakir miskin dan anak yatim. Bayangkan anak-anak setiap bulannya selalu memberikan jariah di masjid. Bayangkan anak-anak setiap bulan selalu mendapatkan rezeki yang sangat banyak. Sehingga setiap bulan anak-anak selalu bisa mengeluarkan uang atau rezekinya untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarik nafas, buang pelan-pelan. Tarik nafas, buang pelan-pelan. Bayangkan anak-anak lagi mendapatkan rezeki yang banyak. Hidupnya makmur, keluarganya harmonis, anaknya soleh, solehah, keluarganya harmonis, dan setiap bulan, setiap hari kebutuhannya selalu tercukupi. Bayangkan anak-anak lagi tadarus Al-Quran, kemudian setiap hari juga selalu mengeluarkan infak ke masjid ataupun ke yayasan, ke panti asuhan dan lain-lain. Bayangkan sekali lagi, tarik nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Bayangkan sekali lagi anak-anak lagi jalan-jalan, naik mobil, kemudian di tengah jalan ada pengemis, anak-anak mengambil uang untuk diberikan kepada pengemis. Bayangkan anak-anak menjadi orang yang sukses, murah hati, rajin berjamaah, rajin sholat tahajud dan duha, dan setiap hari kebutuhannya selalu tercukupi. Bayangkan sekali lagi, tarik nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Kemudian ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu bersyukur kepada Allah karena limpahan rezeki yang sangat banyak. Diberikan kesehatan, hidup makmur. Oke, itulah kita lagi afirmasi ya. Tujuan afirmasi itu adalah memasukkan pikiran-pikiran positif ke dalam alam bawah sadar kita. Apa tujuannya? Kalau kita selalu afirmasi hal-hal yang positif, insya Allah bahwa 10 sampai 20 tahun yang akan datang, hal-hal yang semacam itu akan terjadi kepada kita. Kenapa? Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau prasangka kita selalu tidak bisa, selalu negatif, maka yang terjadi 10 sampai 20 tahun yang akan datang itu juga negatif. Tapi kalau kita selalu afirmasi yang positif, insya Allah ya 20 tahun lagi atau 15 tahun lagi, hal-hal yang kita bayangkan masuk ke dalam alam bawah sadar kita, insya Allah akan dituntun oleh Allah untuk mencapai kesuksesan seperti yang telah saya sampaikan tadi. Satu kalimat motivasi kepada anak-anak sekalian, bahwa di dunia ini ya tidak ada sesuatu yang tidak bisa atau tidak mungkin, sesuatu bisa mungkin. Ini dari Mario Teguh ya. Belajarlah menikmati pedihnya kesabaran sampai Anda merasakan manisnya sukses. Jadi orang sukses itu tidak semata-mata ujuk-ujuk sukses, enggak, tetapi sabar dalam berproses, belajar yang sungguh-sungguh, bekerja yang sungguh-sungguh, banyak berdoa kepada Allah, meminta ridhonya orang tua ya. Sabar dalam berproses, sabar dalam belajar, sabar dalam bekerja,
dan sabar dalam berdoa. Insya Allah proses-proses itu akan dilewati, maka pada saatnya nanti anak-anak akan menjadi orang yang sukses. Tentunya sukses ini adalah bagaimana kebutuhan tercukupi, kemudian apa yang kita impikan akan terwujud. Demikian yang dapat saya sampaikan. Silakan kamera dibuka ya. Kamera dibuka dan mikrofon dihidupkan. Ini yang dapat saya sampaikan. Silakan dibuka semuanya. Kamera dan mikrofon dihidupkan ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya ya. Anak-anak diberikan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan nantinya ke depannya cita-citanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipermudah jalannya untuk mencapai impiannya. Terima kasih. Apabila ada kekhilafan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan bacaan salam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.